Oke, Yakobus 3 ayat 16, satu ayat saja kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Silakan duduk. Ya. Tadi saya katakan sumber kekacauan. Ya. Di ayat ini dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala kekacauan dan apa itu? Segala macam perbuatan jahat. Sumbernya apa tadi? Ya. Apa? Mementingkan diri sendiri. Iri hati, mulai dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati itu gimana sih? Nah, cemburu, ya. Cemburu, hasil dari cemburu cemberut. Jadi cemburu itu seperti tadi. Dia nggak mau orang lain dekat dengan orang yang dia mungkin merasa dia dekat, merasa dia suka. Sumber kekacauan itu sebenarnya datangnya dari iri hati. Ya, iri hati tadi nggak suka orang lain berhasil, nggak suka orang lain mengalami hidup yang lebih baik. Ya, sehingga mereka selalu mencari jalan bagaimana dia menjatuhkan orang lain. Jadi hati-hati kalau iri hati. Ya, iri hati tidak hanya seperti itu, banyak hal kamu iri hati. Misalnya satu orang diperhatikan, yang tadi saya katakan, kamu temanmu diperhatikan, kamu udah mulai iri hati, aneh-aneh yang kamu buat. Jadi sumber dari segala ini penting loh ini. Iri hati ini sumber dari segala kekacauan. Ya. Makanya tadi dia bilang, melihat orang lain pintar saya iri. Nah, kalau iri yang negatif, kamu akan cari-cari kesalahan orang yang pintar itu. Dia nilainya bagus karena dia nyontek. Dia nilainya bagus karena apa? Buka buku atau dan lain sebagainya. Kamu udah mulai cari cara untuk menjatuhkan dia. Nah, ini iri hati yang jelek, iri hati yang negatif. Tapi iri hati yang positif, ketika kamu melihat temanmu lebih pintar, kamu akan mencari jalan. Kenapa dia pintar ya? Oh, dia rajin baca buku. Oh, dia rajin belajar dan sebagainya. Saya juga harus mulai belajar. Akhirnya kamu jadi pintar juga. Nah, itu positif itu. Itu bagus. Itu persaingan yang sehat. Lah, kenapa dia kok berkatnya banyak, saya kok nggak ada? Nah, kamu udah mulai lihat. Kalau kamu iri hati, mungkin dia jemur bajunya, kamu sobek bajunya, ya, atau kamu ambil sembunyiin. Nah, itu iri hati yang tidak baik. Tapi kalau kamu iri hati yang benar, ya, responmu, kembali ke responmu. Kenapa dia kok diberkati Tuhan, saya tidak? Oh, ternyata dia rajin berdoa. Oh, ternyata dia setiap saat dia memuji, menyembah Tuhan. Oh, wajar kalau dia diberkati oleh Tuhan. Sedangkan saya berdoa juga kagak, baca Alkitab kagak, menyembah Tuhan tidak. Bagaimana? Wajar kalau saya harus mulai. Nah, itu menjadi sehat namanya itu. Ya. Tidak akan berujung pada kekacauan. Tapi kalau iri hati yang menimbulkan sakit hati, nah, sudah iri hati menimbulkan sakit hati. Ya, oke. Saya kira kita perlu pemulihan ya. Iya. Kalau kita sempat iri hati sampai kita nyimpan, nah, kalau udah sakit hati itu berarti sudah menyimpan kan? Ya. Kalau tanpa sadar kamu itu akan menyimpan terus, itu akan merusak dirimu. Ya. Iri hati sampai kamu menyimpan sakit hati. Nah, ini sakit hati. Biasa mulai dari iri hati ke sakit hati. Kalau udah sakit hatinya berarti udah tersimpan di dalam kan. Ya, kalau tersimpan di hati itu susah untuk dikeluarkan. Ya, susah untuk dikeluarkan. Fungsi hati, tahu nggak fungsi hati? Hati itu untuk menyaring racun-racun supaya darah itu tidak meracuni tubuh kita. Itu fungsi hati. Kalau hatimu kotor, pasti seluruh tubuhmu akan
kotor, penuh racun, karena darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Yang memfilter itu adalah hati. Kalau hati kita kotor, ini perumpamaan saja ya. Kalau hati kita kotor, pasti seluruh tubuh kita akan kotor. Ya, makanya kalau kamu masih menyimpan sakit hati, yang terjadi adalah kekacauan dalam tubuhmu, kekacauan dalam jiwamu. Kamu akan gundah gulana. Ya, kamu akan selalu diatur oleh perasaan-perasaanmu. Ya, ingat, ya. Makanya sakit hati itu harus dituntaskan, harus dibereskan. Hatimu harus bersih supaya kamu tidak darah yang mengalir, roh yang mengalir di dalam itu bisa bebas. Ya. Sakit hati biasa dimulai dari iri hati. Ya. Iri hati karena dia tidak diperhatikan, lama-lama dia timbun, lama-lama dia mulai responnya negatif. Nah, kalau kita penuh dengan iri hati, saya katakan hati-hati. Ya, ini iri hati, hati-hati, sakit hati. Ya. Ya. Gampang kok lihat orang yang sakit hati. Ya. Lihat dari mukanya saja udah tahu. Kembali ke sini. Ini harus dibereskan ya, masalah hati, iri hati. Ya, iri hati itu ujung-ujungnya sakit hati. Kalau sakit hati, wah, rusak ya. Yang dikatakan di situ, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ya. Kalau kita ada yang masih hatinya belum beres, pasti akan kacau. Ya. Di dapur itu bisa kacau. Iya, bisa kacau di dapur itu. Ya, di kebun juga bisa kacau, komunikasinya bisa kacau karena masih ada disimpan. Ya. Ya, kalau kamu tidak bereskan. Ya. Dan untuk membereskan itu bisa langsung kamu sama Tuhan atau kamu perlu mentor. Oke, ya, jadi iri hati itu bahaya ya, karena akan membuat kekacauan. Ya. Coba kalau semua iri hati. Wah, ngeri. Jadi kembali ke sini. Jadi kalau ada iri hati, kemudian sakit hati, nah itu akan terjadi kekacauan dan banyak kejahatan akan muncul di situ. Perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian yang kedua, mementingkan diri sendiri. Coba kita lihat di Yosua 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1 dan 20. Yosua 7 ayat 1 ini mementingkan diri sendiri, ya. Yosua 7 ayat 1. Coba siapa salah satu orang bacakan? Yosua 7 ayat 1. Iya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Oke. Di mana mementingkan diri sendiri di situ? Ya. Hah? Apa? Iya, akan itu mengambil barang yang harus dikhususkan untuk Tuhan. Akibatnya apa? Murka Tuhan terhadap Akan atau seluruh Israel? Seluruh Israel kena batunya akibat perbuatan si Akan. Ya. Nah, ini orang yang mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Nah, ini kalau sudah ada mementingkan diri sendiri, pasti terjadi kekacauan dan banyak kejahatan di situ. Sama Akan tadi, dia mementingkan dirinya sendiri. Ya. Pokoknya dia dapat itu, mungkin dia pikirannya, ini bahasa saya, pikirannya dia bisa jual, dia bisa kaya untuk keluarganya. Tapi akibatnya apa? Israel menanggung. Semua orang banyak menanggung. Akibat dari kelakuan satu orang yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, orang yang tidak mementingkan dirinya di dalam Alkitab di mana? Coba kita lihat dalam Kejadian 18 ayat 24. Kejadian 18 ayat 24. Orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. 24. Coba salah satu orang baca Kejadian 18 ayat 24. Kita baca sama-sama lah. 1, 2, 3. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan menyiapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya, dan 50
Oke. Siapa itu yang ngomong itu? Abraham. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan sama Tuhan. Dia masih peduli Sodom dan Gomora, walaupun dia tahu banyak kejahatan di sana. Tapi dia masih nego dengan Tuhan. Dia masih peduli Sodom dan Gomora. Makanya dikatakan Tuhan, sekiranya ada 50 orang lagi yang masih berseru dalam nama Tuhan, apakah engkau juga akan menghancurkan? Ya. Kalau masih ada satu keluarga di Batu Peluru yang berdoa sama engkau, apakah Batu Peluru mau dihancurkan? Kalau kamu peduli dengan Batu Peluru. Kalau masih ada orang di Baras yang berdoa untuk Tuhan, apakah Baras akan dihancurkan? Ya. Kalau masih ada satu anak muda yang berdiri untuk Dampela, apakah Dampela akan dihancurkan? Tidak. Kau masih peduli dengan daerahmu, dengan kampung. Terima kasih Tuhan, Tuhan bawa saya ke tempat ini. Masih banyak teman-teman saya yang harus diselamatkan. Masih banyak generasi berikutnya yang harus diselamatkan. Itu namanya kita tidak mementingkan diri sendiri, ya, peduli dengan orang lain. Masih banyak generasi, saya harus sungguh-sungguh di sini. Di luar sana banyak generasi yang mau mengalami seperti ini tapi tidak ada kesempatan. Ya, saya mau sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Di sini saya menuntut ilmu, di sini saya menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Segala macam perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat akan ada di sana. Jadi sumber kekacauan, sumber kehancuran. Ya, mulai kacau dulu kan. Kacau baru hancur. Ya, kalau udah kacau nggak segera ditolong, dia akan hancur. Ya, jadi kita coba mengoreksi diri kita. Kalau udah kacau-kacau sedikit, cepat tolong dia.